Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya, Sarlia, Hadir, Pak. Yulianti, Hadir, Pak. Mutmainnah, Hadir, Pak. Gina Raudatul, Hadir, Pak. Nur Sapika, Hadir, Pak. Saikatun Nisa. Hadir, Pak. Ya, bagus ya, hadir semua ya. Nah, anak-anak, pekan lalu kita telah mempelajari mengenai materi animalia. Ada yang masih ingat ada berapa film pada hewan invertebrata? Saya, Pak. Ya, silahkan Gina. Ada 9, Pak. Ya, betul sekali ya, ada 9. Nah, coba Yuli sebutkan minimal 2. Film protozoa dan film moluska, Pak. Ya, mantap sekali ya. Oke, itu tadi kalau hewan invertebrata. Selanjutnya, kalau hewan vertebrata, ada yang masih ingat ada berapa kelas dalam kategori hewan tersebut? Saya, Pak. Ya, Sarlia silahkan. Ada 5. Ya, betul sekali ya. Kalau kita mulai dari kelas pertama, Gina. Amfibi, Pak. Ya, mantap. Inna kelas kedua. Mamalia, Pak. Mamalia, oke. Saika ketiga. Hafiz, Pak. Ya, mantap. Pika keempat. Fiskis, Pak. Oke, mantap. Terakhir Yuli. Reptil. Reptil, oke. Bagus sekali ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait interaksi antar jenis hewan yang telah anak-anakku sebutkan sebelumnya. Baik itu interaksi antar sesamanya maupun bukan. Nah, sebelumnya Bapak akan menampilkan gambar. Nah, ada yang tahu maksud dari gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, silahkan Inna. Komponen ekosistem. Ya, benar sekali ya, komponen ekosistem. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekosistem. Yang mana pada materi ini nantinya anak-anakku sekalian mampu untuk menjelaskan mengenai komponen-komponen ekosistem. Selain itu, anak-anakku sekalian juga mampu untuk menganalisis interaksi antar komponen ekosistem, baik itu mengenai jaring-jaring makanan maupun siklus biokimia. Dan nantinya anak-anakku sekalian juga akan menyajikan karya terkait kedua bentuk interaksi tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 orang. Oke, Bapak bagi terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama, yang pertama Gina Raudatul, yang kedua Mutmainnah, dan yang ketiga Sarlia. Itu untuk kelompok pertama ya. Untuk kelompok 2, Saikatun Nisa, Nur Sapika, dan Yulianti. Itu untuk kelompok 2.
Nah, sebelum anak-anakku melakukan diskusi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Nah, materi hari ini adalah ekosistem, yang mana ekosistem merupakan suatu sistem tempat terjadinya hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Nah, ada yang tahu ada berapa komponen utama dalam ekosistem? Saya Pak, Ya, Gina silahkan. ada 2 Pak, Ya. yaitu komponen abiotik dan biotik Pak. Ya, benar sekali ya. Ada 2 komponen abiotik dan biotik. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu komponen abiotik? Saya Pak, Ya, Sarya silahkan. komponen abiotik adalah komponen fisik atau kimia yang ada pada suatu ekosistem. Ya, betul sekali ya. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen fisik atau kimia. Kalau komponen biotik ada yang bisa jelaskan? Saya Pak, Ya, Yuli silahkan. komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya, mantap sekali ya. Ya, jadi itu anak-anak, ekosistem itu terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi itu tadi ya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-temannya, bahwa komponen abiotik itu adalah komponen fisik atau komponen yang berupa benda tidak hidup dalam suatu ekosistem. Nah, berbeda dengan komponen biotik yang berupa benda hidup atau makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari komponen abiotik? Gina, 1? Udara, mineral, dan cahaya Pak. Ya, betul. Ina? Udara, Ya, udara. Satria? Topografi dan pH. Topografi dan pH. Oke. Saika? tanah, Tanah. Oke. Pika? air, Air. Bagus sekali. Dan terakhir, Yulin? kelembapan dan suhu. Kelembapan dan suhu. Oke. Nah, itu tadi komponen abiotik. Kalau contoh dari komponen biotik ada yang bisa sebutkan? Saya Pak, Ya, Ina silahkan. tumbuhan dan hewan Pak. Ya, betul sekali ya, tumbuhan dan hewan. Jadi, tumbuhan itu merupakan komponen autotrof. Ada tanah tadi, air, cahaya, dan sebagainya. Terus kalau biotik ada tumbuhan dan hewan. Ya, sampai di mana tadi? Jadi ya. Jadi tumbuhan itu merupakan komponen autotrof. Artinya apa? Bahwa tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri melalui proses yang kita kenal dengan istilah fotosintesis. Adapun kalau hewan itu sebagai komponen heterotrof, artinya si hewan ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi harus memperolehnya dengan memperoleh makanannya dari organisme lain. Nah, kemudian anak-anakku sekalian juga perlu untuk mengetahui bahwa dalam ekosistem itu terjadi interaksi antar setiap komponennya, baik itu sesama komponen biotik, abiotik, atau berbeda antar komponen. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan video pembelajaran terkait interaksi antar komponen ekosistem. Saya hapus dulu ya.
kalian harus memperhatikan dengan baik video tersebut untuk nanti digunakan sebagai informasi dalam kegiatan diskusi kalian. Kalau begitu, Bapak akan putarkan videonya. Di dalam ekosistem inilah terdapat sebuah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini tersusun atas gabungan rantai makanan. Rantai makanan tersebut adalah suatu proses satu arah di mana terjadinya peristiwa dimakannya spesies oleh spesies lain dalam rangka untuk berlangsung hidup. Apabila salah satu spesies di dalam jaring-jaring makanan tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan populasi spesies lainnya atau bahkan menyebabkan kepunahan. Tahukah kalian komponen biotik apa saja yang berperan dalam jaring-jaring makanan? Komponen biotik tersebut adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dekomposer. Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivor, konsumen 2, hewan karnivor, dekomposer, jamur dan bakteri. Tadi video pembelajaran terkait interaksi antar komponen ekosistem. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan topik jaring-jaring makanan dan untuk kelompok 2 dengan topik siklus biogeokimia. Nah, silakan masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Bapak juga akan bagikan sumber literatur yang akan membantu kalian dalam diskusi. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Karena waktu diskusi sudah selesai, selanjutnya masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dimulai dari kelompok 1, silakan perwakilan kelompoknya siapa? Ya, Sarlia, silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaring-jaring makanan di sawah. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem, suatu rantai makanan akan berhubungan dengan rantai makanan yang lain. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, maka semakin tinggi tingkat
kestabilan ekosistem. Padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh burung elang, dan burung elang diurai oleh pengurai. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 silahkan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus biogeokimia, yaitu siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke evaporasi dan transpirasi. Sekian dan terima kasih. Ya, mantap sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kedua kelompok telah memaparkan hasil kerjanya dan bagus. Selanjutnya, anak-anak, apakah masih ada yang belum dipahami terkait materi hari ini? Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, selanjutnya Bapak akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi Gina silahkan simpulkan materi hari ini. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah ekosistem merupakan satu sistem tempat terjadinya hubungan saling ketergantungan antar komponen di dalamnya. Ekosistem terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik contohnya tanah, air, cahaya, suhu udara, dan sebagainya. Sedangkan komponen biotik misalnya tumbuhan dan hewan. Setiap komponen saling berinteraksi baik dengan sesama jenis komponen maupun berbeda, yang contohnya dapat membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, bahkan siklus biogeokimia. Oke, mantap sekali ya. Nah, Bapak rasa sudah cukup jelas ya kesimpulan pertemuan hari ini. Anak-anakku sudah tahu apa itu ekosistem, apa saja komponen-komponen ekosistem, serta apa saja interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem itu sendiri. Nah, Bapak berharap anak-anakku semua untuk mencari referensi terkait materi pencemaran lingkungan, dampak pencemaran lingkungan, dan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Karena materi itu yang akan kita pelajari pada pekan depan, yaitu pada pertemuan selanjutnya. Nah, oke anak-anak, Bapak berharap semuanya menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker dimanapun anak-anakku berada. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.